Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen perpajakan bab 2 yang berjudul Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Badan Usaha, yang terdiri dari Aditya Aridaniswara NPM 1701020130, Agil Zamzam Kurniawan NPM 1901020005, Anissa Rahmawati NPM 1901020015, Lutfi Arisala Rasati NPM 1901020026, dan Rohmatul Faizah NPM 1901020040. Pendahuluan. Yang pertama, kita akan membahas persoalan yang sering dihadapi. Para investor bingung akan menempatkan di mana investasinya. Persoalan ini sering dihadapi oleh penanam modal atau investor baru yang ingin punya usaha, karena mereka harus memikirkan jenis usaha atau portofolio investasi. Apakah portofolio investasi sekuritas, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, atau kegiatan jasa yang tujuan akhirnya adalah menentukan investasi yang memberikan kontribusi profit paling besar, tentu dengan risiko investasi yang paling rendah. Yang kedua, kita akan membahas entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui UU Perpajakan. Ada 3. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, persekutuan, firma, CV, kongsi. Yang ketiga, perseorangan. Dilihat dari aspek legalitasnya, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan adalah entitas berbadan hukum karena ada pengesahan pemerintah, yakni Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atas akte pendirian dan anggaran dasarnya. Sedangkan persekutuan, firma, CV, kongsi, dan perseorangan tidak berbadan hukum. Yang ketiga, faktor yang harus mempertimbangkan dalam memilih bentuk usaha. Ada 6 faktor. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih besar atau lebih kecil apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto atau kompensasi kerugian dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan proporsional, holding company, dan seterusnya. Yang keenam, liberalisasi ketentuan yang mengatur free benefit dan atau payment in kind. Selanjutnya kita akan membahas usaha perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan UU di bidang pasar modal. Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk mendirikan sebuah perusahaan berbentuk PT berdasarkan akte notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 97 UU tersebut secara ekspensif membedakan PT dengan badan hukum lainnya. Pada PT, tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada direksi, bukan pemegang saham. Jadi, selama pemegang saham tidak merangkap sebagai pengurus perusahaan, maka dia tidak dapat dimintai tanggung jawabnya terhadap tindakan operasional perusahaan oleh pihak manapun. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambilnya. Selanjutnya kita akan membahas ilustrasi perhitungan pajak perseroan terbatas yang terdapat di dalam buku paket halaman 55.
Di situ terdapat tabel yang berisi income tahun 2013 sebesar 60 miliar, COGS sebesar 58 miliar 800 juta, gross income 1 miliar 200 juta, operating expense 500 juta, net income before tax 700 juta, corporate tax atau PPh badan 25% sebesar 175 juta, net income after tax 525 juta. Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar 10% atau PPh final untuk WPOP sebagai berikut. Net income before tax 700 juta, corporate tax atau PPh badan 25% sebesar 175 juta, net income after tax 525 juta, pajak atas dividen 10% atau PPh final 52.500.000, return yang diterima pemegang saham sebesar 472.500.000. Beban pajak atau total tax atau net income diperoleh dari 175 juta ditambah 52.500 dibagi 700 juta dikali 100% dan hasilnya 32,5%. Demikian secara total investor WPOP akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT sebesar 32,5%. Usaha persekutuan. Dalam literatur hukum, kita tahu ada 3 macam perkumpulan bukan badan hukum atau tidak termasuk kategori sebagai badan hukum, yaitu 1 persekutuan perdata, 2 firma, dan 3 CV. Pendirian sebuah firma atau FA, walaupun didirikan dengan akta notaris, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara bila tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula halnya dengan pendirian sebuah CV, karena pada dasarnya CV merupakan firma dengan bentuk khusus. Oleh karena itu, belum ada undang-undang yang mengatur masalah firma, CV, dan persekutuan perdata. Maka untuk persekutuan tersebut, kita kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur masalah tersebut. Misalnya mengenai pendirian persekutuan atau firma atau CV yang diatur dalam pasal 16.618 dan 1320 KUHP Perdata dan juga terdapat dalam pasal 22 KUHD. Perbedaan antara persekutuan dengan PT terletak pada tanggung jawab perseorangan atau shareholder. Pasal 18 dan 19 buku 1 KUHD yang mengatur tanggung jawab pemilik atau persero terhadap semua operasional atau tuntutan dari pihak lain apabila terjadi suatu perkara. Ilustrasi perhitungan pajak firma atau CV dapat kita lihat sebagai berikut. Income tahun 2003 sebesar 600 juta rupiah. COGS sebesar 58.800 juta. Gross income 1.200.000. Operational expense 500.000, net income before tax 700.000, corporate tax atau PPh badan 25% 175.000, net income after tax 525.000. Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenai pajak lagi sebagai berikut. Net income before tax 700.000, corporate tax atau PPh badan sebesar 175.000, net income after tax 525.000, pajak atas dividen 0%. Retur yang diterima shareholder
yaitu sebesar Rp525.000 persen beban pajak atau total tax atau net income 175 juta dibagi 700 juta kali 100%, yaitu 25%. Usaha perseorangan yaitu usaha atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Mayoritas penduduk Indonesia menjalankan bisnisnya secara perseorangan, tidak mau terikat dengan badan usaha yang lebih formal, tanpa akte notaris, dan bersikap fleksibel terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Namun tetap memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk badan usaha perseorangan dapat berupa wartel, salon, rumah makan, usaha dagang, waralaba, dan masih banyak lagi. Perbedaan dalam menghitung pajak usaha antara pajak perseorangan dengan pajak perseroan. Antara lain, dalam menghitung pajak perseorangan, ada beberapa faktor pengurang seperti penghasilan tidak kena pajak dan biaya jabatan, yang dalam perhitungan pajak perseroan, faktor tersebut tidak ada dalam ketentuannya. Kemudian, terdapat pembedaan tax rate dan lapisan penghasilan kena pajak atau taxable income bracket antara PPh perseorangan dengan pajak penghasilan badan, di mana PPh perseorangan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif 5% hingga tarif maksimum 30%, sedangkan pajak penghasilan badan menggunakan tarif tunggal 25%. Tarif 25% berlaku sejak awal tahun 2010, sedangkan tahun 2009 tarifnya 28%. Secara sederhana, beban pajak yang harus ditanggung investor WPOP dengan mengenakan pajak dengan tarif progresif seperti terlihat pada tabel berikut. Lapisan penghasilan PPh pasal 21 perseorangan berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Penghasilan 0 sampai 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%. Pada saat penghasilan ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi. Secara komparatif, beban pajak yang harus ditanggung investor dari ketiga entitas bisnis dapat dilihat pada tabel berikut. Dari analisis tabel, ada beberapa hal penting yang perlu kita catat. 1. Beban pajak yang ditanggung investor melalui persekutuan ternyata lebih kecil daripada usaha berbentuk PT. Kedua, bisnis perseorangan tersebut bisa memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar daripada bentuk badan usaha lainnya. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ini semata, harus memperhatikan pertimbangan lain. Ketiga, pemilihan salah satu entitas bisnis dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun demikian, faktor pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Masih banyak variabel lain yang harus diperhatikan investor. Keempat, investor konvensional lebih sering mengandalkan institusi atau naluri bisnisnya daripada perhitungan di atas kertas. Dalam pengambilan keputusan, mereka hanya bermodalkan pengalaman yang sangat berharga sehingga dengan keyakinan penuh menjalankan usaha dengan giat dan alur pemikiran mereka yang sederhana tetapi realistis dan terbukti bisa berhasil. Bagaimanapun juga, pengelolaan bisnis modern dilakukan secara profesional dan tidak bisa mengandalkan institusi semata. Karena yang terakhir ini hanya dilakukan oleh pelaku bisnis kawakan. Yang kelima, di antara sederet pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern, harus juga diakomodasi masalah permodalan, advice management risk, lingkungan hidup, tanggung jawab persero, bila terjadi klaim pihak ketiga, bisnis dan market development, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk usaha tersebut. Untuk materi berikutnya adalah usaha koperasi. Menurut PSAK nomor 27 IAI SHK per 1 Juli 2009, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya
atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Terdapat 4 jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, kedua koperasi produsen, ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang keempat adalah koperasi pemasaran. Untuk materi berikutnya adalah pelakuan perpajakan koperasi. Pada prinsipnya, koperasi dapat melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha sehingga penghasilan koperasi yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU merupakan objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif PPh badan dengan tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang berlaku bagi koperasi, beberapa fasilitas intensif pajak penghasilan yang dikecualikan antara lain: 1. Sesuai pasal 4 ayat 3 huruf A UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang dikecualikan adalah harta hibah dan bantuan atau sumbangan kepada koperasi sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau usaha. 2. Sesuai PPh pasal 23 ayat 4 huruf F UU PPh nomor 36 tahun 2008, sisa hasil usaha atau SHU yang dinyatakan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong PPh pasal 23. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009, PPh tentang bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi perorangan, besar pajak penghasilan adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Yang kelima, tarif baru bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Intensif ini khusus untuk UMKM badan hukum yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan, diberi intensif pemotongan tarif PPh sebesar 50% dari tarif pajak normal sebesar 25% oleh pemerintah. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah nomor 1 2007 dan nomor 62 tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Untuk materi berikutnya adalah kegiatan usaha koperasi yang mendapatkan perlakuan khusus. Ada beberapa kegiatan usaha koperasi yang mendapat perlakuan khusus, diantaranya: 1. Koperasi yang menanamkan modalnya di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanam modal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 dan nomor 62 tahun 2008. Yang kedua, pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi yang sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 1986 dan nomor 28 tahun 1987 dan keputusan Presiden nomor 74 tahun 1995. Yang ketiga adalah pondok buruh yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai adalah bangunan sederhana berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang dibangun dan dibiayai oleh perseorangan atau buruh tidak tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh sesuai peraturan Menku nomor 36 PMK.03/2007 Junto nomor 80/PMK.03/2008 dan nomor 31/PMK.03/2011. Kemudian, bentuk usaha organisasi nirlaba atau yayasan. Karakteristik organisasi atau lembaga nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.
Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Diatur dalam IAI dan SAK per 1 Juli tahun 2009. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jenis yayasan pada organisasi nirlaba diantaranya yayasan pendidikan, yayasan keagamaan dan sosial, yayasan kesehatan, dan yayasan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk perlakuan perpajakan yayasan pada SHU atau sisa hasil usaha merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai tarif PPh badan dengan tarif tunggal 28% pada tahun 2008 dan tarif 25% pada tahun 2009 dan seterusnya. Pengakuan penghasilan maupun biaya pada yayasan sama dengan badan usaha lainnya. Kemudian, perlakuan khusus dalam hal perpajakan, diantaranya 1. Mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan bea cukai dengan mengajukan permohonan. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang ketiga, pada yayasan keagamaan dan sosial lainnya, sesuai pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yayasan tetap digolongkan sebagai subjek pajak penghasilan. Kemudian yang keempat, pengakuan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika masih banyak salah kata karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.